Itu mengingatkan saya kepada Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Betul. Itu kira-kira terdapat ingat. Ya, itu. Jadi itu nanti satu waktu kita akan sampai kepada pengajaran yaitu union with Christ. Apa artinya union with Christ? Itu bersatu dengan Kristus. Karena tanpa persatuan dengan Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang Pak Niko jelaskan di Yohanes 15 ayat 4 dan 5, dan bahayanya yang 6 ya. Jika kamu tidak melekat atau bersama saya akan dipotong, dibuang dan Dibakar. Nah, ya. Nah, itu nanti akan sampai kepada union with Christ ya. Sekarang barangkali begini ya, yang tadi saya bacakan Yeremia itu kan yang Tuhan sangat sungguh semuanya itu kusukai kalau kita memahami dan mengenal. Memahami kita mempunyai pengetahuan yang benar, dan mengenal kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu yang Tuhan sukai. Sekarang ada spiritual check up. Ya. Ini bagus sekali ini pemuritan karena ada spiritual check up. Spiritual check up begini. Apakah saya bertumbuh semakin memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan yang dinyatakan melalui Alkitab dan pengajaran firman Tuhan? Nah, ada 5 jawabannya. 5 yang kita perlu lihat ya. Pertama, tidak melakukan dan tidak gelisah. Misalnya kita sudah dengar ini ya, untuk memahami dan mengenal Tuhan itu yang disukai Tuhan. Dan pertanyaan spiritual check up, apakah saya bertumbuh semakin memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan? Dengan ayat tadi, apakah kita ada kerinduan untuk mengenal Tuhan? Nah, pertama, kita mendengar tapi tidak melakukan dan tidak ada kegelisahan. Itu pertama. Kita mau dipilih mana kita itu. Kedua, tidak melakukan tetapi gelisah. Kita tidak mau mempelajari tapi ada kegelisahan. Yang ketiga, melakukan sekadarnya. Yang keempat, melakukan dengan baik. Yang kelima, melakukan dan menginspirasi orang lain untuk melakukan. Nah, dari 5 ini kita diberikan spiritual check up. Setelah kita tahu yang mana Tuhan sangat menyukai kalau kita memahami dan mengenal. Memahami dengan pengetahuan yang benar mengenai firman Tuhan dan menjalin hubungan dengan Tuhan secara personal. Baru ada pertanyaan untuk check up, apakah saya bertumbuh semakin memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan. Pertama, tidak melakukan dan tidak gelisah. Artinya ya cuek dan tidak gelisah. Kedua, cuek tapi gelisah. Saya harus perlu kenal, tapi cuek tapi ada kegelisahan. Ketiga, melakukan sekadarnya. Keempat, melakukan dengan baik. Kelima, melakukan dan menginspirasi orang lain untuk melakukan. Nah, pertanyaan ini untuk menuju kita masuk ke mengasihi Tuhan. Kan akarnya tadi mengenal Tuhan, baru kita mengasihi Tuhan, baru kita bisa berbuah untuk mencerminkan Tuhan. Setelah kita bisa mencerminkan Tuhan, baru kita melayani Tuhan buat orang lain. Nah, untuk mengenal saja rupanya ada 5 ciri di sini yang untuk jadi spiritual check up kita. Nah, ini kan mengenal Tuhan. Karena di dalam Yeremia 9 ayat 24 dan 25 itu kalau kita memahami dan mengenal Tuhan itu sangat disukai.
Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ada Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Jika ada Yohanes 17 ayat 3 coba. Nah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemarin waktu kita belajar who is Jesus, di sini mengenal itu pakai kata ginosko bahasa Yunani. Ginosko itu berarti mengenal secara akrab. Karena ginosko juga dipakai untuk berhubungan suami istri. Jadi ginosko ini mengenal secara akrab. Dan kalau kita mengenal secara akrab siapa itu Allah yang benar dan Yesus yang Allah utus, itu kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita mengenal dulu baru kita mendapatkan hidup yang kekal. Memuliakan dulu baru kita menikmatinya. Nah, pertanyaannya mau nggak kita mengenal? Bisa saja kita cuma mendengar, tidak melakukan, dan sama sekali tidak gelisah. Atau cuek tapi ada kegelisahan. Atau melakukan sekadarnya saja. Atau melakukan dengan baik. Yang kelima yang paling bagus, melakukan dan menginspirasi orang lain. Nah ini merupakan spiritual check up. Oke, ada komentar? Saya tertarik dengan nomor 2. Tidak melakukan tapi gelisah. Karena saya tahu teman saya sejemaat, dia sering menyakiti orang, tapi tidak ada yang memperingatkan, bahkan pendeta pun. Karena orang takut kalau dia sampai merasa dia dipersalahkan lalu dia dendam. Lalu saya yang mengetahui itu menjadi gelisah karena tidak tahu bahasa yang tepat untuk menyampaikan apa yang seharusnya. Tapi Tuhan rupanya melihat kegelisahan saya, dia membuka kesempatan suasana yang memungkinkan untuk membicarakan. Tapi saya mulai dengan, maaf ya, saya mungkin salah, tapi saya harus menyampaikan kalau saya salah, tolong maafkan. Baru saya sampaikan dan berhasil. Artinya berhasil menyampaikan bahwa dia berubah itu, saya kira sudah bukan kewajiban saya lagi. Tapi itulah yang saya maksud, mengetahui apa tapi tidak mampu untuk menyebabkan saya gelisah, kira-kira begitu. Oh, tapi ini yang nomor 2 ini agak beda ya, karena di sini, karena kan ayat mengatakan Tuhan sangat menyukai kalau kita memahami dan mengenal Tuhan, yang ayat Yeremia kita baca ya. Jadi memahami secara benar, kita mempunyai pengetahuan secara benar dan mengenal secara akrab. Dan itu yang Tuhan sukai. Nah, kalau kita tahu ini, sekarang kita disuruh spiritual check up untuk melihat apakah saya bertumbuh semakin memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan, karena setelah mengerti ini Yeremia 9 ayat 24-25, ada 5 kriteria sini yang kita perlu jawab sendiri, tidak perlu bicara di umum ini untuk jawab sendiri. Kita sudah mendengar, tidak melakukan dan sama sekali tidak gelisah.
tidak mau mengenal apa yang dianjurkan oleh itu, dan tidak ada kegelisahan. Atau kita tidak melakukan tapi ada kegelisahan di dalam diri. Kalau Bro Niko punya kasus, ingin menyampaikan tetapi belum tahu caranya, ada kegelisahan. Tapi karena Tuhan tahu keinginan Pak Niko, dikasih hikmat untuk menyampaikan. Dan ternyata terjadi. Dan itu berhasil. Dari keinginan itu saja sih sebenarnya, kalau ini kan tidak mau melakukan, tidak ada keinginan berarti, tapi gelisah. Kalau Bro Niko ada keinginan, tetapi belum tahu menyampaikan, ada kegelisahan. Itu sih sebenarnya sudah mau melakukan. Oke. Ya. Tapi memang kalau tidak melakukan, karena ada ayatnya kan di Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus berapa? 4 ayat 17. 4:17. Jadi kan Niko tahu maksud baik untuk menyampaikan, tapi tidak menyampaikan itu bisa berdosa. Karena kan dibilang, jadi jika ada tahu bahwa bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tetapi kegelisahan Bro Niko itu ada keinginan untuk menyampaikan. Itu sebenarnya sudah merupakan pekerjaan Tuhan, ada dorongan. Dan akhirnya diberikan hikmat untuk ada situasi di mana Bro Niko bisa menyampaikan. Karena kalau situasi itu tidak ada, tidak bisa juga Bro Niko sampaikan. Dan sangat bijaksana memulai dengan maafkan kalau saya salah. Oh, ini kan sudah taraf yang banyak makan asam garam. Selain dapat hikmat dari Tuhan, ya sudah. Iya. Maaf, kita lupa. Di mana tadi? Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4:17. Oke. Thank you. Ya. Udah ketemu Pak Niko? Sebentar, belum. Supaya sekalian baca, supaya bisa tahu. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. So itu yang kata Kono. Jadi sebenarnya ada dua dosa ya. Sin of commission, artinya itu bahasa Inggrisnya, sin of commission. Commission dalam hal ini perbuatan ya. Jadi dosa karena perbuatan dengan sin of omission. Omission ini kelalaian, tidak melakukan. Nah, ini Yohanes 4 ayat 17 itu sin of omission. Dosa karena kelalaian. Harusnya melakukan tapi tidak melakukan. Nah, itu. Iya. Di samping itu juga sebenarnya kerinduan saya adalah agar dia itu terhindar dari murka Allah. Tapi dengan kerinduan itu merupakan bibit untuk melakukan. Dan Tuhan memberikan jalan dan situasi sehingga rupanya begitu. Karena kalau tidak ada keinginan kan cuek ya kan. Nah, itu dari keinginan saja Tuhan sudah tahu. Luar biasa, perfect sekali. Thank you. Ya. Jadi cek itu perlu kita introspeksi diri ya. Artinya walaupun kita masih ada di ke-1, kalau kita tahu kan kita akan minta kepada Tuhan supaya kita bisa tidak melakukan dan sama sekali tidak gelisah. Tidak melakukan tapi gelisah. Melakukan sekadarnya. Ingin mengenal Allah, tapi ya sekedarnya. Melakukan dengan baik. Ada keinginan dan memang melakukan. Seperti Sami setiap hari belajar Alkitab, mengabarkan sama dengan Bro Niko setiap minum kopi pagi. Oke. Ingat kok teh. Ya, minum kopi sambil
santapan rohani kan. Nah, itu tapi saat paling indah di nah itu tiap pagi. Nyala tiap pagi, tapi seminggu paling kurang 4 kali dah. Oh, itu kan berarti melakukan dengan baik. So, Iya. level 4 itu. Cuma lebih bagus seperti Pak Pendeta, so level 5, melakukan dan menginspirasi orang lain. Iya, sisa itu tak boleh bikin so tua begini. Bro Niko yang bicara kemarin untuk mengatakan orang punya salah itu sudah menginspirasi orang lain. Oke, thank you. Ya, walaupun kecil itu di mata Tuhan kan itu sudah melakukan itu. Soalnya kenapa? Karena dia kira apa yang dia bikin benar, dia tidak tahu bahwa dia sedang menyakiti orang-orang. Iya. Itu yang kita rasa menjadi kita petanggungan kalau dia teruskan, padahal kita tahu. Nah, yang kita takut dia kena murka Allah karena kita tidak kasih tahu. Dan Bruniko kena tuh yang sin of omission. Iya. Kalau melakukan dengan cara lain, misalnya mendoakan. Oke, good. Apa bedanya dengan tukang steak? Apa? Apa bedanya dengan orang yang tukang steak? Tukang steak itu kan melukai orang. Itu kan melukai orang juga. Melukai orang kan. Kalau siapa tuh Jenderal Nasution bilang kan, perkataan itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, itu. Jadi orang steak itu kan orang di sini kan ada orang yang tukang steak. Siapa tukang steak? Yoker. Oh. Yoker kata dia bianchero itu, bukan tukang steak dia. Dia sengaja dia, wakusedu dia itu. Itu steak yang positif, bikin hidup sampai semangat. Iya. Tapi lagi mengalami salju kok Yoker ini, jadi lagi bikin es dia. Oke. Salju besar di sana. Orang lain totofore karena nafsu, ini memang. Jadi mengenal Tuhan itu rupanya ada spiritual check tadi ya. Nah, nanti juga di mengasihi Tuhan kembali lagi ada spiritual check up. Begitu juga mencerminkan begitu. Jadi di satu waktu memang perlu dibagikan mengenai pemuritan ini. Ya. Karena itu sangat bagus sekali. Terima kasih banyak, Dok. Sama.